Apa syarat takbiratul ihram? Menurut Syafi'i berapa? 15. Menurut Hanafi 20. Menurut Maliki 10. Menurut Hambali 9 syarat. Sudah sempurna Bapak Ibu kita jelaskan tentang bagaimana perbandingan mazhab dalam masalah takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang perbandingan mazhab dalam masalah salat, yang mana kita setiap hari salat dan dari kecil kita sudah salat. Dan saya yakin Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu mempraktikkan salat sejak dari kecil itu sesuai dengan mazhab Syafi'i. Mengingat karena guru-guru kita, orang-orang tua kita, dan lingkungan kita dan negara kita Indonesia ini mayoritas bermazhab Syafi'i. Kemudian juga Bapak Ibu, orang-orang yang membawa Islam pertama ke Indonesia ini kan dari Yaman, pedagang-pedagang Gujarat. Yaman itu dahulu termasuk markas sentral mazhab Syafi'i. Itu kita ketahui sampai hari ini. Jadi kalau kita melihat ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i itu banyak dari Yaman. Di antaranya ada buku yang terkenal Bapak Ibu. Buku itu bagus sekali. Itu namanya buku Al-Bayan di mazhab Syafi'i. Buku ini lebih kurang syarah daripada buku terkenal dalam mazhab Syafi'i, yaitu Muhazzab. Maka buku ini dikarang oleh seorang ulama yang bernama Al-Umrani Al-Yamani. Jadi dia itu orang Yaman. Apalagi kalau kita lihat dalam buku-buku biografi yang ditulis tentang ulama-ulama Syafi'iyah, sampai Bapak Ibu sekalian ada buku yang menulis tentang biografi ulama-ulama Syafi'iyah Yaman. Nah, jadi Yaman ini ya banyak Syafi'iyah. Mereka ini datang berdagang, maka mengembangkan Islam. Tentu ketika mereka mengajarkan sholat ke Indonesia, ada mazhab apa? Tentu ada mazhab Syafi'i. Ketika mengajarkan, sekarang mungkin pula seluruh mazhab mereka ajarkan. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kan zaman sudah terbuka, maka dengan keterbukaan ini supaya kita jangan kaget melihat banyak perbedaan di dalam pengamalan agama kita ini. Maka jangan sampai Bapak Ibu sekalian perbedaan ini membuat kita ragu Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah kita ragu, sehingga kita membuat sikap-sikap yang tidak baik, menuding apa yang berbeda yang kita lakukan selama ini oleh orang lain, dituding salah, apalagi sampai nanti menuding Bapak Ibu sekalian bid'ah, sesat, dan segala macamnya. Baik Bapak Ibu sekalian, masalah kita kemarin masih masalah takbiratul ihram. Bagaimana ulama memandang? Ulama Syafi'iyah kemarin mensyaratkan untuk sahnya takbiratul ihram itu lebih kurang 14 atau 15 syarat. Pagi ini kita sambung menjelaskan syarat yang disyaratkan oleh Hanafiyah. Hanafiyah kemarin berapa? 20 syarat untuk sahnya takbiratul ihram. Coba kita lihat, di Malaysia kita lihat pula. Lalu kita bandingkan antara mazhab-mazhab ini. Kemudian pertama kata Hanafiyah, syarat takbiratul ihram itu, takbiratul ihram harus dilakukan dan terjadi setelah masuknya waktu. Jadi kalau belum masuk waktu sholat takbiratul ihram dia, maka takbiratul ihram itu tidak sah. Atau paro-paro Allahu Akbar, Allahnya di waktu zuhur, akbarnya di waktu asar. Nah, paro-paro bisa saja kan, karena di ujung
di ujung waktu, maka mereka katakan tidak sah. Kemudian ketika dia takbiratul ihram harus yakin, yakinnya katanya tak boleh dia sedikit ragu atau kuat sekali menurutnya bahwa waktu sholat sudah masuk. Karena kalau dia ragu lalu dia bertakbir, maka takbirnya tidak sah sekalipun terbukti baginya waktu sudah masuk. Nah, kalau seandainya dia ketika takbir itu adalah ragu. Yang ketiga, mari kita sudah jelaskan, Hanafiyah mengatakan bahwa niat itu ketika dipasang auratnya harus sudah tertutup. Ini kenapa? Kok ada hubungan takbiratul ihram dengan masuk waktu dan juga menutup aurat? Karena ingat, kaidah Hanafi bahwa takbiratul ihram dan niat salat itu bukan rukun, itu masuk dalam jumlah syarat sah. Sesuatu yang dilakukan di luar salat tapi nyambung dengan salat. Jadi bukan bagian daripada zat salat itu sendiri. Nah, sedangkan Syafi'iyah kita mengatakan niat takbiratul ihram itu rukun salat. Maka kemarin Hanafiyah menghitung rukun salat cuma berapa? 6. Nah, kalau Syafi'iyah kan 13, Hanafi 6 cuma. Maka niat takbiratul ihram itu bukan rukun. Bahkan Fatihah bagi mereka tidak rukun, wajib cuma bagi mereka. Nanti kita lihat ketika kita membahas tentang Fatihah. Maka bagi mereka bisa saja langsung baca qul huwallahu saja, itu sah bagi mereka. Kenapa? Yang rukun itu, yang wajib itu membaca ayat, bukan Fatihah. Atau begitulah perbedaan itu Bapak Ibu sekalian, itu kita ketahui. Nah, jadi di sini kita berhubungan nanti dengan syarat-syarat sah salat kok menutup aurat. Nah, jadi di dalam syarat sah salat posisi takbiratul ihram kapan? Kan salah satu syarat sah salat masuknya waktu. Takbiratul ihram, takbiratul ihram di mana? Apakah boleh sebelum masuknya waktu? Tidak boleh, katanya harus masuk waktu dulu baru takbiratul ihram. Kemudian menutup aurat syarat sah salat. Mana lebih dahulu takbiratul ihram dengan menutup aurat? Harus menutup aurat dulu, nah, baru nanti takbiratul ihram. Kalau seandainya auratnya masih terbuka, takbir dia, kemudian dia setelah takbiratul ihram baru dia mulai menutup, sah salatnya? Kata Hanafi tidak sah. Kalau Syafi'iyah jelas itu tidak sah, karena takbiratul ihram rukun. Rukun itu baru dilakukan setelah syarat sahnya sempurna. Syarat sah adalah menutup aurat. Kalau seandainya aurat belum tertutup tapi itu tidak sholat namanya, itu masih di luar sholat dia. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian menurut Hanafi bahwa seorang yang bertakbiratul ihram itu harus dia pastikan dia suci daripada hadas besar dan hadas kecil dan juga dari najis. Maka dipastikannya berarti masuk waktu, menutup aurat, suci, itu harus mendahului takbiratul ihram dalam susunan syarat sah salat. Kemudian dia harus mendatangkan ataupun mengucapkan takbir itu sedang berdiri apabila salat itu adalah salat fardu. Jadi mereka bedakan kalau salat itu ada yang wajib itu dua, ada fardu, ada wajib. Ini penting, ini kaidah dalam mazhab Hanafi. Maka salat wajib menurut Hanafi itu Bapak Ibu ada 7. Nah, kalau kita kan 5 wajib dengan fardu sama kan? Salat wajib, salat fardu sama. Kalau mereka enggak, salat fardu 5, tambah salat wajib 2. Apa salat wajib 2? Pertama 2 rakaat sunat fajar. Kan 2 rakaat sunat fajar itu wajib bagi mereka. Jadi kalau Bapak nanti pergi ke Pakistan, orang Turki,
Orang kadang-kadang sudah takbiratul ihram, dia masih sibuk jadi dua. Imam sudah mulai salat subuh, dia masih sibuk mengajar 2 rakaat surat fajar. Jadi kalau ada orang imam sudah salat subuh, mulai itu masih dia 2 rakaat fajar. Itu mazhabnya Hanafi. Karena menurut mereka 2 rakaat fajar itu wajib. Kemudian apalagi yang wajib bagi mereka, sholat witir. Itu witir itu wajib bagi mereka. Kemudian ada lagi yang wajib Bapak Ibu, tapi seluruh ulama mengatakan sholat nazar. Nah, saya bernazar sholat kalau itu bukan karena sholat yang wajib, tapi nazarnya, karena dia bernazar. Bapak Ibu sekalian, maka sholat berdiri, sholat fardu, sholat wajib katanya, khususnya 2 rakaat fajar, itu harus dia mendatangkan takbir sedang berdiri. Sedangkan sholat sunat-sunat yang lain tidak mesti berdiri. Walaupun dia sanggup berdiri, duduk pun dia sholat sunat itu tak ada masalah. Nah, ini hal seperti ini sepakat ini Hanafi dengan mazhab-mazhab yang lain. Kemudian dia ketika memasang takbiratul ihram, dia harus setelah berniat memasang niat, berarti didahului niat daripada takbir menurut Hanafi. Karena niat bagi mereka sah juga. Jadi mana yang dahulu niat daripada takbir? Nah, menurut mereka dahulukan niat. Niat ini apa yang harus ada? Meniatkan bahwa itu adalah sholat fardu. Kemudian ditentukan pula yang ketujuh, sholat fardunya sholat fardu apa? Apakah zuhur, apakah asar, isya, atau maghrib? Maka oleh mereka, apabila seseorang bertakbir tanpa di dalam niat menentukan sholat apa dia sekarang, maka takbirnya dianggap tidak sah. Nah, maka dalam niat dia harus menentukan. Begitu juga kalau seandainya sholatnya sholat wajib bukan sholat fardu, begitu juga dia harus ketika takbir itu pasang niat dan menyebut nama sholatnya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, sholat menurut Hanafiyah yang wajib selain 2 rakaat witir dengan 2 rakaat subuh, yaitu 2 rakaat tawaf. Jumhur ulama mengatakan setelah tawaf apa yang kita lakukan? Sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Lagi itu Syafi'iyah, jumhur ulama itu hukumnya sunat. Dan di dalam Al-Quran Allah katakan wa idh ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Maka salah satu sholat yang disyariatkan di belakang makam Ibrahim 2 rakaat tawaf. Tapi di sini penting saya jelaskan kepada Bapak Ibu, kalau nanti berjubel-jubel orang terlalu ramai, umroh ini kan padat ini, maka harus juga pas di belakang makam Ibrahim itu, maka tidak harus pas Bapak Ibu sekalian. Yang penting mengambil posisi di belakang makam Ibrahim, walaupun agak jauh ke belakang. Kalau seandainya tidak bisa juga, ya silakan saja di mana saja sholat 2 rakaat tawaf, yang penting di dalam masjid. Asal jangan jadi buat sholatnya itu di dalam mall, di masjid, di sana, tidak ada masalah. Baik. Kemudian juga penggunaan sholat wajib bagi mereka sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini bagi Hanafi juga hukumnya wajib. Kemudian sholat witir tadi kan 2 rakaat, sholat fajar, sholat nazar. Kemudian sebagian mereka mengatakan kalau seandainya orang sudah memulai sholat sunat kemudian dia batalkan, Allah ingat dia, anak kecilnya tadi tinggal, langsung kabur dia, tinggalkannya, batalkannya sholat sunatnya. Maka menurut Hanafi itu termasuk sholat wajib diqadha.
Jadi kalau sudah mulai kita mengamalkan salat sunat, walaupun itu sunat tapi dibatalkannya, nah ada beberapa menurut jumhur kebanyakan ulama, seluruh amalan sunat kalau kita batalkan itu tidak wajib diqadha. Nah, kecuali Hanafi. Hanafi mengatakan wajib diqadha kalau dibatalkan. Ya, memang ada larangan dalam Quran, la tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amalan kalian. Maka ada sesuatu itu oleh ulama, apa indikator bahwa satu amalan itu sunat? Salah satu indikatornya, kalau kita batalkan di tengah-tengah, tidak wajib kita mengqadhanya. Kalau seandainya wajib kita mengqadhanya, berarti amalan itu hukumnya wajib. Jadi seluruhnya. Maka kalau bapak salat sunat, satu rakaat itu pergi bapak, tidak ada masalah. Menurut jumhur Syafi'iyah, bapak puasa sunat hari Kamis seperti ini. Nanti di siang hari ada orang ngajak makan kambing, enak nih gitu aja kan. Rugi juga ini, bapak batalkan. Gimana, wajib diqadha? Tidak, karena dia amalan sunat. Di seluruh amalan sunat ada wajib diqadha. Bapak banyak sudah niat sedekah sunat, lalu bapak batalkan, diqadha? Tidak. Tapi kalau zakat, itu wajib, itu utang sampai mati, itu wajib dibayar. Kecuali satu Bapak Ibu, satu amalan sunat sepakat, ulama mengatakan sepakat, kalau kita sudah masuk tak boleh dibatalkan. Apa itu? Haji dan umroh sunat. Bapak sedang pergi haji nih. Haji yang wajib apa? Haji pertama. Kalau haji pertama itu hukumnya fardu wajib itu, karena wajib sekali seumur hidup. Tapi kalau haji kedua kali, haji sunat lagi. Sekarang Bapak Ibu ini kan haji kedua kali ini, ya selesai nanti dihukum di padang Arafah, capek dia, saya batalkan ini kan haji sunat coba ini. Gimana? Tak boleh. Jadi kalau haji walaupun haji sunat tak boleh batalkan, wajib dilanjutkan sampai sempurna. Sepakat ulama. Begitu juga umrah. Umrah ke berkali-kali kita kadang-kadang. Bahkan tak bisa nanti bahkan di Mekah tawaf 5 kali putaran, sakit sekali. Bisa jadi kan ini kan umroh sunat coba ini. Bisa itu? Tidak bisa. Kalau dibatalkan ada denda. Jadi seterusnya amalan sunat tak boleh dibatalkan kalau kita sudah masuk. Apa itu? Haji dan umroh sunat. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut Hanafi, kalau ada salat sunat yang dibatalkan, menurut sebagian mereka itu wajib diqadha. Maka salat seperti ini, kalau seandainya seorang melakukannya, maka niatnya harus ditentukan sebelum dia takbiratul ihram. Kalau sebelum tentukan salatnya bertakbiratul ihram, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Kemudian apalagi menurut mereka, syarat sah takbiratul ihram harus diucapkan dengan lidah. Takbiratul ihram itu yang mana dia dengar dengan telinganya sendiri. Oleh karena itu dia berbisik-bisik, tapi kedengaran oleh telinganya. Atau kalau seandainya dia, ini menurut Hanafi dan ini sama menurut yang lain juga, yang bersepakat, siapa yang mengucapkan takbiratul ihram hanya dalam hatinya saja, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Begitu juga seluruh, menurut Hanafi dan juga menurut yang lain, seluruh zikir-zikir salat, pujian-pujian salat, membaca a'udzubillah, membaca bismillah, membaca Fatihah, ayat, tasbih, solawat, itu apabila semuanya dibacanya dalam hati, maka tidak sah. Dan dia tidak dapat pahala kalau dia itu yang sunat.
diucapkan umpamanya dalam hati, sah talaknya. Makanya seorang suami bilangnya dalam hatinya, saya talak istri saya. Coba ibu sekalian, jatuh talaknya enggak? Nah, karena kapan jatuh talak? Apabila diucapkan baru sah. Maka takbiratul ihram itu kapan baru sah? Apabila diucapkan. Ini sama ini mazhab ulama. Begitu juga sumpah. Kapan dianggap sumpah? Kalau sudah diucapkan. Tapi kalau baru dalam hati, itu belum sumpah namanya, dan dia tidak sadar, tidak ada konsekuen. Itu penting Pak. Kalau sudah, kalau talak itu sah, berkonsekuensi. Kalau sempat ini setiap dalam hati talak, udah banyak talak kita kan. Karena kalau bapak-bapak ini kalau sedang kesal, dalam hati berkata-kata, tapi tak sampai diucapkan. Maka itulah bedanya. Kalau ibu-ibu, kalau ibu-ibu tidak ada kata-kata. Itulah sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu, talak tidak Allah serahkan kepada ibu-ibu. Sebab kalau diserahkan kepada ibu-ibu, ini sudah duda semua ini. Kasih ketua-tua ini menduda semua. Ya Bu ya. Dia terlambat pulang, awas nanti saya tak ada kurang belajar. La ilaha illallah. Sekali subhanallah, agama kita ya Allah Maha tahu ya. Kalau bapak ini dalam hati cuma kesal ya gara-gara dengan istri, tapi tak sampai mengucapkan talak. Tapi dalam hati ada, dan dalam hati itu Allah tidak hitung. Baru dapat dihitung kalau diucapkan. Masalah dosa juga begitu. Kalau ada orang baru goresan hatinya, kemudian belum dia ucapkan, belum berdosa. Tapi kalau sudah diucapkan, misalkan ada kata hati kita kadang berbicara tentang keburukan orang apa, tapi belum kita ceritakan dengan mulut kita, baru dalam belum jadi dosa. Tapi kalau sudah diceritakan, jadi dosa dia. Maka apa yang tergores dalam hati itu sesuatu yang dimaafkan. Nah itu Bapak Ibu sekalian berat. Dalam Al-Quran juga begitulah, tu'akhizna in nasina wa akhtana. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah dalam masalah menuturkannya dengan lidah, dan ini sepakat Syafi'iyah juga mengatakan begitu. Kemudian takbiratul ihram itu harus berupa zikir, tapi tidak harus Allahu Akbar lafaznya. Ini beda Hanafi dengan Syafi'iyah. Kemarin harus lafaz Allahu Akbar. Maka dua lafaz ini harus ada artinya. Maka Bapak Ibu yang boleh itu cuma menambah Allahul Akbar, menambah alif lam pada akbar. Itu kemarin yang boleh di Syafi'iyah. Tapi kalau diganti Allahu A'zam, sama artinya itu. Atau Allahu A'la, A'la itu kan maha tinggi, sama artinya. Tapi sah takbiratul ihramnya menurut Syafi'iyah enggak, menurut Hanafi sah. Maka takbiratul ihram itu menurut Hanafiyah boleh dia mengucapkan Allahu Akbar, atau dia mengucapkan Subhanallah. Selesai itu. Jadi boleh memulai salat dengan Subhanallah menurut Hanafi. Jadi menurut mereka pembuka salat itu adalah zikir, itu penting, bukan takbiratul takbirnya. Nah, itu yang dituju, tapi zikir. Maka boleh dia buka salatnya dengan Allahu Akbar, boleh dengan Subhanallah atau Alhamdulillah. Tapi dia harus mendatangkan dua lafaz, Allahu Akbar, Subhanallah. Jadi ada dua, atau Alhamdulillah, kedua itu.
Tapi kalau dia hanya datangkan satu lafaz saja, maka tidak sah. Allah, langsung dia lipat tangan. Sah takbiratul ihramnya? Enggak. Atau alhamdu, langsung dia lipat tangan? Enggak. Maka dia harus katanya mendatangkan jumlah, dan itu zikir. Bapak Ibu sekalian, ini menurut Hanafi. Jadi mazhab Hanafi tidak mesti takbiratul ihram itu dengan Allahu Akbar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, zikir tadi, maka oleh mereka itu pembuka salat itu zikir, bukan takbir. Tapi kalau dia zikir dengan takbir sah, bisa. Tapi tidak harus takbir. Berzikir itu diucapkannya itu ikhlas, yaitu dengan niat yang ikhlas karena Allah. Apa? Memang murni zikir untuk Allah. Di situ tidak ada kepentingan orang yang sholat di situ. Jadi lafaz yang diucapkan pembuka sholat itu murni untuk Allah. Maka Bapak Ibu tidak sah dia anggap takbiratul ihram apabila zikir itu mengandung kepentingan hamba orang yang sholat, seperti Astaghfirullah. Maka dengan kalimat Astaghfirullah takbiratul ihram tak sah menurut Hanafi. Kenapa? Karena Astaghfirullah itu kan minta ampun kepada Allah. Berarti itu kebutuhan. Ada kebutuhan orang yang sholat, keperluan dia. Maka zikir itu murni untuk Allah. Maka Allahu Akbar kan puji Allah itu semata-mata. Tapi banyak Allahumma gfirli, langsung dia sah, tak sah. Karena itu adalah hajat. Lafaz yang diucapkannya di situ ada hajat orang yang salat, sekalipun itu juga zikir. Karena istighfar itu malah itu zikir yang paling termasuk zikir yang paling afdal. Tapi sahkah dia dijadikan takbiratul ihram? Menurut Hanafi tak sah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tak boleh juga membuka zikir salat itu dengan bismillah. Ini juga bukan bismillah. Ya, sekalipun bismillah adalah zikir. Kemudian dia tidak boleh menghazafkan ha pada Allah. Maka dia cuma mengucapkan Allah, dihadapkannya, dihilangkannya ha. Berarti Bapak Ibu, sebagian orang ada yang menghilangkan ha. Barangkali dalam lahjah dialek sebagian orang-orang yang ada di Baghdad dulu kan ayat orang masuk Islam Bapak Ibu macam-macam. Apalagi kalau menurut orang-orang yang di sana itu bahasa-bahasa Ibrani kan ada Eli, itu kan dari kata ilah ada ha, tapi ada mereka menghilangkan ha-nya ketika mereka modifikasi ke bahasa mereka kata ilah itu seperti Eli. Nah, Eli itu kan Tuhan itu. Dalam Injil itu kan ada itu Eli. Hilang ha itu. Maka apabila dalam kalimat Allah dihilangkannya ha, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Menurut Hanafi. Juga menurut yang lain-lain apalagi. Kemudian dia harus Bapak Ibu sekalian memanjangkan lam yang kedua pada kalimat Allah. Allahu Akbar. Itu lam kedua. Karena itu kan tasdid itu. Lam pertamanya berbaris sakin, lam keduanya fathah, tapi dia ada mat panjang. Apabila katanya tidak dia panjangkan lam yang kedua pada Allah, di sini pendapat yang paling kuat dalam Hanafi tidak sah takbiratul ihramnya. Maka di sini Allahu Akbar. Kalau seandainya Allahu Akbar, maka menurut mereka tidak sah. Kemudian ini sama dengan pendapat Syafi'iyah. Alla yamudda hamzah Allah wa hamzah akbar. Ini sama dengan Syafi'iyah kemarin. Bahwa seorang yang salat dan takbiratul ihram baru sah
tidak memanjangkan hamzah pada Allah. Allah. Tidak pula memanjangkan hamzah pada akbar. Akbar. Kalau seandainya dia memanjangkan Allah dengan panjang, lam tasih salatu, tidak sah salatnya. Kenapa? Karena memanjangkan pada Allah itu maknanya adalah pertanyaan, istifham. Apakah Allah Maha Besar? Bertanya pula dia. Padahal di situ adalah statement ikrar dari kita, Allah Maha Besar. Barang siapa yang mempertanyakan tentang apakah Allah itu besar atau tidak, sah tak sah solatnya. Kalau dia sengaja, kata dalam mazhab Hanafi, kalau sengaja dia membuat ini, maka dia ragu. Kalau dia ragu, yakfur bisyakki, maka menjadi murtad dia dengan syaknya. Oleh karena itu, orang-orang yang berzikir dengan memanjangkan tersebut, itu sudah melakukan kesalahan yang fatal. Oleh karena itu adalah keraguan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya juga sengaja dia memanjangkan, jadi dikatakan di sini, amma idza kana gharadhum istifham, apabila dia di situ, karena ada di situ dua makna, Allahu Akbar, ada makna panggilan, ada makna istifham. Kalau panggilan itu ada hai Allah yang Maha Besar. Ada lagi makna apakah Allah Maha Besar. Maka mereka katakan, kalau memang tujuan mereka pertanyakan, murtad dia daripada Islam. Yang penting bahwa memanjangkan kepada Allah itu membatalkan salat, begitu juga mazhab Syafi'iyah. Dan tidak juga yang ke-16 bagi mereka, tidak boleh memanjangkan pada akbar. Apabila dia katakan Allahu Akbar, batal salatu, batal salatnya. Karena dia dengan memanjangkan pada akbar, itu maknanya adalah dua. Pertama, itu nama beduk besar. Yang kedua, itu adalah, jadi pertama, akbar itu nama beduk besar. Atau dia mengkasrahkan hamzah, Allahu Akbar, maka maknanya bergeser. Itu ikbar itu nama haid perempuan. Jadi di sini Bapak Ibu, siapa yang di dalam mazhab Hanafi, siapa yang sengaja mengkasrahkan hamzah ikbar atau memanjangkan pada akbar, maka di sini Bapak Ibu kalau sengaja, yakfur, murtad dia, dan sholatnya tentu batal. Kemudian yang ke-17 menurut mereka, tidak boleh dipisah antara niat dan takbiratul ihram. Maka niat dengan takbiratul ihram tidak boleh dipisah dengan pekerjaan lain. Berarti niat bersamaan dengan takbiratul ihram menurut Hanafi. Oleh karena itu, kalau seandainya dia berniat, ini kan sah sholat kan bisa beruntun dia. Tapi menurut mereka, apabila dia pasang niat, setelah pasang niat dia bekerja pula, nelfon pula dulu, makan kacang dulu, setelah itu baru takbiratul ihram, pasangnya niat dulu usolli, begitu kan? Setelah itu makan kacang dulu, Allahu Akbar. Gimana itu? Menurut kalau Syafi'iyah sudah jelas itu, tidak sah kan? Kalau Syafi'iyah ketat dalam hal itu, malah harus bersentuhan niatnya dengan takbiratul ihram, harus bersamaan. Kalau ada sisa perantara, tidak sah. Jadi harus bersamaan dengan niat. Menurut Hanafi juga begitu, tidak boleh dipisah. Tapi kalau dia ada perantara, Bapak Ibu sekalian, sampai walaupun dengan makan katanya, walaupun makan sisa-sisa yang ada dalam gigi, maka tidak dibolehkan dan menurut mereka tidak sah. Cuma masalahnya, kalau seandainya orang sudah niat,
dia pasang niat dari rumah. Antara niat boleh dia berjalan ke masjid, tapi dari rumah sudah pasang niat. Tiba di masjid jalan kaki dia ke masjid. Sampai di masjid tak ada bicara-bicara. Tiba nanti di masjid langsung takbiratul ihram. Apakah sah? Maka menurut mereka sah. Jadi mazhabnya mengatakan kalau niat dari rumah itu sudah dianggap niat, itu mazhab Hanafi. Kalau Syafi'i dianggap niat. Yang niat itu yang menyatu dengan takbiratul ihram. Tapi dengan syarat kata mereka, dari rumah sampai dia ke masjid, sampai dia takbir, itu tidak melakukan apa-apa dan tidak bicara apa-apa. Itu syarat Hanafi. Kemudian syarat mereka, takbiratul ihram tidak boleh mendahului niat. Maka apabila dia takbiratul ihram, walaupun syarat sah ini, setelah itu baru dia pasang niat, maka takbirnya tidak sah. Maka dia harus ulang lagi sholatnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dia harus membedakan antara fardu dengan fardu. Ini adalah masalah niat. Kemudian dia harus yakin ketika dia memasang niat, dia suci dari hadas dan suci dari najis. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian ada perbedaan Hanafi dengan Syafi'i dan juga mazhab yang lain, bahwa takbiratul ihram tidak harus didatangkan dengan bahasa Arab. Kalau seandainya dia mengucapkan takbiratul ihram itu dengan bahasa yang lain, bahasa Indonesia seperti Allah Maha Besar, salatnya sah. Salatnya menurut Syafi'i dan sah. Menurut Hanafi sah. Hanafi sah. Karena bagi mereka takbiratul ihram itu tidak harus dengan bahasa Arab. Ada perbedaan mazhab Bapak Ibu. Itu yang perlu kita ketahui. Kalau dia menuturkannya dalam bahasa yang lain, maka sholatnya sah. Sawa'un kana qadiran 'ala nutqi bil arabiyyah atau ajizan. Sekalipun dia sanggup bahasa Arab atau dia tidak sanggup. Kalau dia datangkan takbiratul ihram itu dalam bahasa selain bahasa Arab, maka menurut Hanafi adalah sah sholatnya. Cuma saja kalau dia sanggup, hukumnya tidak sampai membatalkan, tapi makruh. Itu kata Hanafi. Sekarang kita coba lihat Bapak Ibu bagaimana Maliki dalam melihat kebutuhannya. Dari sini nanti ketemu perbedaan-perbedaan. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa nyalain orang, karena masing-masing punya ijtihad. Sekarang Bapak Ibu sekalian, Hanafi Maliki memberikan beberapa syarat sah takbiratul ihram. Ini Hanafi sudah selesai, kita 20 poin. Kemudian Maliki, bagaimana pula mereka memandang? Pertama, menurut Maliki bahwa takbiratul ihram itu harus dalam bahasa Arab selama dia sanggup. Tapi kalau seandainya dia tak sanggup lagi dalam bahasa Arab dan tak mampu dia menuturkannya, maka tidak wajib dia mendatangkan takbiratul ihram dalam bahasa Arab. Maka di sini dia bisa menerjemahkannya dalam bahasa yang dia ketahui. Kemudian dia langsung masuk dengan niat takbiratul ihram dengan bahasa yang dia bisa. Maka dengan begitu sholatnya tidak batal, sah. Tapi kalau seandainya dia sanggup berbahasa Arab, lalu dia datangkan dengan bahasa dia, maka tidak sah sholatnya. Wajib dia mendatangkan dalam bahasa Arab dengan lafaz Allahu Akbar. Kemudian bagi mereka tidak bisa diganti Allahu Akbar dengan lafaz yang lain, sama dengan Syafi'iyah, sekalipun maknanya sama. Bapak Ibu sekalian, di sini juga apakah boleh? Menurut Malikiyah tidak boleh juga dipisahkan sedikit pun antara Allahu Akbar dengan satu kesatu kata yang lain. Maka di sini
dia katakan Allahu Akbar wa la yuzid lafzun akhar bi ma'nah walau kana arabiyyan. Wa bidzalika khalafa asy-Syafi'iyah wal Hanafiyah. Kenapa? Karena Syafi'iyah membolehkan memisahkan antara lafaz Allah dan Akbar bifasil. Jadi kalau Syafi'iyah kemarin Allahu Akbar itu harus ada. Tapi kalau ditambahnya di tengah-tengah dengan Allahur Rahman Akbar, sah ada takbirnya. Menurut Syafi'iyah sah. Tapi Allahu Akbarnya ada. Tapi ditambahnya Ar-Rahman di tengah-tengah. Kalau menurut Hanafi apalagi, Hanafi zikir. Kalau menurut Maliki tidak boleh. Maka dia harus yang paling ketat tidak boleh mengotak-atik Allahu Akbar itu mazhab Maliki. Harus didatangkan dengan lafaz Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, kalau dia katakan Allahur Rahman Akbar, maka menurut Hanafi itu tidak sah. Sekarang apalagi menurut mereka, yaitu mendatangkan takbiratul ihram sedang berdiri selagi dia sanggup berdiri. Kalau seandainya dia mendatangkan takbiratul ihram sedang dia menunduk, tidak berdiri sempurna, maka menurut mereka batal takbiratul ihramnya. Apakah sedang menunduk untuk rukuk atau menunduk untuk sujud? Apakah dia lebih dekat kepada berdiri atau kepada Bapak Ibu rukuk? Di sini Bapak Ibu sekalian ada sedikit berbeda dengan Syafi'iyah. Syafi'iyah kembali mengukur kalau dia menunduk takbiratul ihramnya, dilihat apakah lebih dekat kepada rukuk atau lebih dekat kepada berdiri. Kalau lebih dekat kepada berdiri sah, kalau lebih dekat kepada rukuk tidak sah. Di sini Bapak Ibu sekalian. Maka di sini juga dia katakan ada satu kondisi yang dikecualikan apabila seseorang mengikut imam yang masbuk dengan qiraat dan rukuk, maka dia ingin mendapatkan imam lalu fakabbara munhaniyan, maka dia bertakbiratul ihram dengan agak menunduk, wa raka'a qabla yarfa'al imam, dan rukuk sebelum mendapatkan imam, maka takbir makmum seperti ini dianggap oleh dia sah. Tetapi takbirnya sah, tapi rakaatnya tidak terhitung. Tidak terhitung rakaatnya. Oleh karena itu dia harus menambah setelah salam. Ini mazhab Hanafi. Nanti ini masalahnya adalah masuk masalah kapan seseorang makmum yang masbuk mendapat satu rakaat bersama imam. Bapak Ibu sekalian, di sini ada yang menarik di dalam mazhab Maliki yang beda dengan mazhab yang lain. Apa itu? Yaitu tidak boleh dia memanjangkan hamzah Allah. Kalau sengaja Allahu Akbar. Kalau sengaja batal sholatnya. Tetapi kalau dia sengaja untuk bertanya, membuat istifham, jadi dalam hatinya dia ingin bertanyakan Allahu Akbar, apa dalam hatinya itu memang sengaja untuk bertanya, maka seperti ini batal sholatnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau dia seandainya panjangkannya Allahu Akbar, tapi dalam hatinya tak ada niat bertanya, seperti imam kita banyak sekarang, ada maksud dia bertanya. Tidak, memang sudah terlatih begitu, terbiasa. Tapi tidak ada itu, Bapak bertanya, apakah Allah besar itu Bapak? Tidak, saya mau ucapkan tak. Tapi dipanjangkannya, dia memanjangkannya itu, dia tidak tahu bahwa dia memanjangkannya itu di istighfar. Dia tidak tahu. Maka berarti apa? Dia tidak bermaksud mempertanyakan. Dan maksud dia adalah Allah Maha Besar, itu aja. Maka kalau menurut Hanafi, Bapak Ibu sekalian, orang seperti ini tidak ada masalah. Menurut Maliki. Jadi orang boleh imam Allahu Akbar
Syafi'i, Hanafi batal sholatnya, sengaja atau tidak sengaja. Kalau sengaja murtad, kalau tak sengaja batal. Kalau Maliki, nah, kalau tidak sengaja dan tidak punya maksud yaitu istifham, maka sholatnya sah. Jadi kalau kita punya imam seperti itu, kadang-kadang kacau pula jemaah. Anggap aja imam kita itu mazhabnya Maliki. Itulah gunanya kita belajar berbagi. Jadi tanda kita, ya sudah anggap aja dia Maliki daripada ribut-ribut semestinya bisa berantem itu, karena memang sudah terlatih dia begitu. Jadi menurut Maliki, Bapak Ibu sekalian, dia tidak boleh memanjangkan hamzah Allah kalau itu bermaksud untuk mempertanyakan. Tetapi kalau dia tidak ada bermaksud sama sekali, tapi dia mendatangkan takbiratul ihram dengan tidak ada makna istifham, fa innahu la yadur, tidak ada masalah. Begitu juga ini menurut Maliki, alla yamudda, dia tidak memanjangkan ba pada akbar, maka Allahu akbar sengaja. Jadi tidak sengaja dan bermaksud untuk mengatakan akbar, yang dia maksud itu adalah beduk besar. Tapi kalau dia panjangkan akbar itu untuk mengatakan itu beduk besar, ya sudah batal sholatnya. Tapi kalau tidak ada maksud apa-apa, memang begitu kebiasaannya. Allahu akbar. Kalau tidak ada maksud, kata Maliki, maka sholatnya tak masalah. Ini Bapak Ibu ya, di kenaknya lapang kita melihat barang-barang seperti ini. Barangkali kalau ada imam seperti ini, panggil sesekali dia, kamu maksud kamu apa? Kenapa kau panjangkan akbar itu? Kau tahu makna akbar itu maknanya adalah beduk besar. Udah tahu katanya, berarti tidak ada masalah. Berarti dalam bahasa Maliki tak masalah. Karena dia tidak punya maksud, Bapak Ibu sekalian. Di sini Bapak Ibu sekalian, ini ya, jadi ada dua hal tadi yang berbeda. Ini Bapak Ibu sekalian, Maliki dalam dua perkara ini, yaitu memanjangkan Allahu Akbar dengan memanjangkan ba Allahu Akbar. Menurut mazhab yang tiga, Syafi'i, Hanafi, Hambali, bila dipanjangkannya a atau akbar tidak sengaja batal sholatnya. Tapi kalau seandainya Maliki mengatakan kalau tidak sengaja sah sholatnya, kalau dia tidak punya niat dengan makna itu. Maka ini Ibu berbeda tersendiri Malikiyah dalam masalah ini. Oleh karena itu seluruh jumhur mengatakan takbir yang seperti itu batal, kemudian batal sholatnya. Apakah dia maksud makna itu atau tidak dia maksud? Artinya apa? Sengaja atau tidak sengaja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dia memanjangkan lafaz lam yang kedua, Allahu Akbar. Ini semua mazhab sepakat ini. Kemudian dia tidak boleh menghilangkan ha pada lafzul jalalah, yaitu Allahu Akbar, Allah Akbar. Maka di sini juga sepakat. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian dipanjangkan ya ha, sehingga ada waw di situ, maka menurut Hanafiyah, Malikiyah itu tidak ada masalah. Jadi begini, Allahu Akbar, hu-nya itu ditambahnya wow, Allahu Akbar. Menurut Syafi'iyah kemana? Batal. Tidak boleh menambahkan wow itu.
Tetapi menurut Hanafiyah dan Malikiyah tidak ada masalah. Di sini dua mazhab. Syafi'iyah, Hanabilah ditambah hu dengan waw maka batal salatnya. Syafi'iyah, Hanabilah. Ke Hanafiyah, Malikiyah tak ada masalah katanya. Kalau seandainya dia panjatkan hu dengan menambah waw yang sakit, kan dengan mat itu, maka mat itu menambah waw. Kecuali kalau menurut Syafi'iyah, awam, orang yang sholat itu awam, belum sempurna belajar, mungkin baru belajar, kalau itu dimaafkan katanya. Tapi kalau bukan orang awam, kemudian dia tinggal di tengah-tengah umat Islam, kemudian dia lakukan itu, maka takbirnya tidak sah. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau Hanabilah paling ketat, tidak membedakan siapa saja yang menambah-nambah, batal sholatnya. Akbar, batal sholatnya. Allahu, itu awam dia atau tidak awam, maka yang paling ketat di sini siapa? Hambali. Maka Hambali tidak ditolerir. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, menurut Maliki tidak boleh mendahulukan kalimat akbar dari Allah, maka dia harus mendatangkan Allahu Akbar. Kan itu harus lapas itu khusus. Tapi bolehkah dia mendahulukan akbar Allah? Maka menurut mereka itu tidak sah, harus lapasnya Allahu Akbar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tidak boleh, ini menurut Malikiyah ketat ini, tidak boleh dipisah antara lapas Allah dengan lapas akbar dengan diam, dengan serta Allah Akbar. Itu menurut Malikiyah dikatakan bahwa di sini Bapak Ibu sekalian batal takbiratul ihramnya. Maka di sini sepakat mazhab mengatakan bahwa memisahkan antara lafaz jalalah dan lafaz Allah itu sebenarnya memang tidak sah menurut seluruh mazhab, kecuali sedikit, sebentar Allahu Akbar. Kalau dia cuma sedikit tidak ada masalah. Tapi menurut Malikiyah, walaupun sedikit itu adalah bermasalah. Kalau dalam Syafi'iyah bisa, kalau dia umpamanya untuk orang sesak napas, lalu dia mengambil napas, maka kalau dia untuk mengambil napas, kata Syafi'iyah itu tidak ada masalah. Bapak Ibu sekalian, ini adalah ada yang ke-9 lagi, tidak boleh dipisah antara Allah dan antara akbar dengan kata-kata apapun, sedikit ataupun banyak. Maka mereka mengatakan di sini, Bapak Ibu sekalian, sudah kita jelaskan tadi, agak berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain. Kemudian kalau Hanafiyah membolehkan, Bapak Ibu, ini lapang bagi mereka. Sedangkan Syafi'iyah boleh didatangkan sifat Allahur Rahman Akbar. Kemudian yang ke-10 menurut mereka harus digerakkan lidah dengan takbiratul ihram. Kalau dia baca dalam hatinya saja tanpa menggerakkan lidah, maka tidak sah. Kemudian kalau suara bagaimana? Tidak syarat. Di bagi mereka itu menggerakkan lidah tanpa harus bersuara. Tapi ada yang mengatakan harus bersuara sampai didengar dia sendiri. Jadi sepakat ulama mengatakan, Bapak Ibu, seluruh zikir-zikir salat itu harus diucapkan dengan lidah, tidak cukup dengan hati. Ini Bapak Ibu sekalian yang dijelaskan oleh Malikiyah di dalam masalah syarat-syarat takbiratul ihram. Kemudian terakhir adalah Hanabilah juga memberikan syarat-syarat. Pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa mereka mengatakan takbiratul ihram itu harus terdiri dari lafaz Allah, tidak boleh diganti dengan sifat Allah yang lain, Ar-Rahman. Kemudian yang kedua, harus dengan lafaz akbar. Kalau seandainya dia mengatakan selain itu, maka salatnya batal. Maka Hanabilah, Malikiyah,
sepakat. Jadi di sini bolehkah ditambah dengan lafaz yang lain? Allahu Akbar. Di sini Bapak Ibu, Hanafiyah dengan Syafi'iyah kalau untuk masalah menambah boleh. Tapi kalau Hanafiyah ini lapang ini. Subhanallah aja bisa, apalagi menambah. Kalau Syafi'iyah boleh ke menambah Allahu Akbar dengan lafaz lain seperti Allahnya harus ada, tapi boleh menambah Allahur Rahman Akbar, Allahul Aziz Akbar. Syafi'iyah mengatakan boleh. Sedangkan Malikiyah, Hanabilah, dua lafaz ini harus didatangkan dan tak boleh ditambah. Jadi yang ketat di sini Hambali dan Maliki. Ini dua Ibu sekalian. Kemudian ada lagi bahwa takbiratul ihram itu ini sama Hambali dengan yang lain, dilaksanakan atau diucapkan dalam kondisi berdiri. Wala yushtarat an takuna qamatu muntasibah, dan tidak disarankan berdiri lurus katanya. Kalau seandainya dia bertakbir sedang menunduk, fa inna takbiratahu tahsih, takbirnya sah. Ini pula ini. Illa idza kana ila ruku' akbar. Ini lebih kurang sama dengan mazhab Syafi'i, kecuali kalau seandainya dia sedang menunduk, dia mengucapkan takbiratul ihram Hambali sah atau tidak? Sah, selama lebih dekat menunduknya kepada berdiri. Tapi kalau lebih dekat kepada ruku', maka di sini Bapak Ibu sekalian tidak sah. Maka di sini kita katakan fa in ata bin takbir kullihi raki'an aw qa'idan aw bi ba'dihi min qiyam wa ba'dal akhar min qul fa inna salatahu. Bapak Ibu sekalian, di sini fa inna salatahu la tasih. Apa artinya? Kalau seandainya didatangkannya takbiratul ihram itu sedang duduk, sedang ruku, atau sudah menunduk ke sujud, maka di sini Hambali mengatakan tidak sah salatnya. Baik, kemudian yang keempat kita habiskan Bapak Ibu. Hambali ini lebih kurang banyak yang sama. Tidak boleh dia memanjangkan Allahu Akbar, tidak boleh dia memanjangkan Allah. Maka di sini Bapak Ibu, sengaja tidak sengaja, ini semuanya sama. Cuma satu mazhab yang mutadhir tadi kalau tidak sengaja, mazhab apa? Maliki. Kemudian yang kelima harus dalam bahasa Arab, selama dia sanggup. Fa in ajaza an ta'ul, kalau seandainya dia tidak sanggup, ya silakan dia bertakbir dengan bahasa yang dia bisa. Kemudian dia harus Bapak Ibu mendatangkan ha dengan sempurna, sehingga tidak boleh Bapak Ibu sekalian dia mendatangkan Bapak Ibu hu Allahu Akbar. Jadi dua mazhab di situ ya, Hambali dengan Syafi'i. Apabila ditambah hu itu dengan waw, maka batal takbirnya. Kalau menurut Maliki dengan Hanafi tak masalah. Kemudian yang ke-8, ayat al-ayati biru bainal kalimatain. Tidak boleh dia mendatangkan Allahu Akbar. Ini juga di sini Bapak Ibu sepakat juga ini ulama bahwa tidak boleh mendatangkan. Tapi kalau menurut Hanafi ini tidak ada masalah. Kemudian tidak boleh memisahkan dengan sakta antara Allahu Akbar sekalipun sedikit. Ini juga ketat Hambali di sini. Allahu, tidak boleh dia diam situ, langsung Allahu Akbar. Dia katakan walau yasiran. Ini Bapak Ibu sekalian yang disyaratkan menurut 9 menurut Hambali. Sedangkan tadi menurut Hanafi 20. Menurut Bapak Ibu sekalian Maliki tadi ada 9 atau 10 juga. Ya 9 menurut Hanafi. Menurut apa syarat takbiratul ihram? Menurut Syafi'i berapa? 15. Menurut Hanafi 20. Menurut Maliki 10. Menurut Hambali 9 syarat. Sudah sempurna Bapak Ibu kita jelaskan tentang
bagaimana perbandingan mazhab dalam masalah takbiratul ihram. Itu dapat saya sampaikan waktu habis Bapak Ibu sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha